Seorang calon gubernur merencanakan mengunjungi 6 kota Z, X, Y, M, O, dan N satu kali selama masa kampanye. Tim kampanye merencanakan jadwal perjalanan untuk cagup tersebut sebagai berikut. Cagup dapat mengunjungi M jika telah mengunjungi W dan O. Nah, langsung kita buat ya. W dan O. M itu setelah W dan O, berarti M itu di belakang. Nah, ini W dan O kita taruh di depan gitu ya. Kemudian cagup tidak dapat mengunjungi O sebelum Z. Berarti O dan Z duluan mana? O duluan Z. Berarti Z-nya ada di depannya O gitu ya. Kemudian kota kedua yang dikunjungi cagup adalah X. Nah, X ini belum ada hubungan antara W, Z, O dan X itu sendiri, maka kita taruh di bagian bawah seperti ini. Artinya belum ada ketentuan gitu ya. Oke, manakah urutan berikut yang menjadi urutan kunjungan cagup kota-kota? Nah, ini caranya tidak menggunakan seka teman-teman, tapi caranya menggunakan analisis kunci jawaban atau analisis opsi jawaban. Yuk kita lihat satu persatu teman-teman. Apakah itu bertentangan dengan pernyataan yang ada? Oke, ini dilihat teman-teman. Ini Z dan O, itu aturan nomor 3. Itu Z dulu baru O. Yang ini O dulu baru Z. Ya jelas ini salah gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya ini juga, ini OZ, padahal harusnya Z dulu baru O. Ini juga tidak benar. Oke, kemudian yang lainnya sudah. Kemudian yang ini teman-teman, coba dilihat ini. Nah, M dan W. M dan W, padahal M itu hanya bisa dikunjungi setelah W. Berarti W dulu baru M. Nah, ini M dulu baru W, maka ini juga otomatis salah gitu ya. Kemudian ini juga X, ini X harus dikunjungi di kedua, maka ini ditaruh di pertama, maka ini juga salah gitu ya. Maka yang opsi yang belum salah itu menjadi opsi yang paling benar. Nah, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Ya gitu ya teman-teman. Mudah sekali sebenarnya cara mengerjakan soal seperti ini. Next, soal analitik kedua. Soalnya masih sama. Seorang calon gubernur merencanakan mengunjungi 6 kota Z, X, Y, M, O, N satu kali selama masa kampanye. Tim kampanye merencanakan jadwal perjalanan untuk cagup tersebut sebagai berikut. Cagup dapat mengunjungi M jika hanya telah mengunjungi W dan O tadi ini ya. Kemudian cagup tidak dapat mengunjungi O sebelum mengunjungi Z, maka Z-nya di sini tadi juga sudah. Kota keduanya adalah X, X-nya belum ada ketentuan. Manakah dari berikut yang benar untuk perjalanan cagup? Ini yang benar. Maka kita cari yang salah-salah, kita silang gitu ya. Coba kita lihat ya. Yang E dulu. Ia mengunjungi M pada kesempatan kedua. Perhatikan. Ini ya. Yang ada di kesempatan kedua itu X ya, kalimat di nomor 3. Maka yang E ini jelas salah gitu ya. Kemudian ia mengunjungi M pada kesempatan keempat. Coba perhatikan, kesempatan keempat. M itu kan yang belum ada ketentuan kan N tadi ya. N itu bisa ditempatkan di mana-mana karena tidak ada ketentuan. Nah, M itu posisinya di terakhir. Nah, bisa terakhir, bisa nomor 2 dari terakhir. Itu hanya peluangnya hanya itu ya. Bisa nomor terakhir atau nomor 6, bisa nomor 5. Lainnya itu tidak, karena M dan W duluan, yang depan itu W, M dan O depan O dan Z depan Z, X itu pasti di depannya M karena tadi di urutan kedua gitu ya. Maka yang berpeluang di belakang itu hanya M dan N. Nah, M itu pasti kalau tidak di nomor 5 ya nomor 6, maka tidak mungkin di keempat, ini tidak mungkin gitu ya teman-teman. W kesempatan ke-6. Nah, ini juga tidak mungkin. Kan W itu di depannya M, duluan W ya, duluan W. Maka tidak mungkin di kesempatan terakhir. W tidak mungkin ditempatkan di urutan terakhir atau ke-6. Karena di belakang W pasti harus ada M. Itu. Kemudian ia mengunjungi X pada kesempatan pertama. Ini jelas juga tidak mungkin juga, karena X itu harus dikunjungi di kota kedua. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah ini. Meskipun kita tidak mengoreksi itu ya. Z itu berpeluang masuk pada kesempatan pertama. Jadi jawabannya A. Nah, ini teman-teman juga banyak yang kritis ya, ini harusnya jawabannya tidak ada, ini harusnya jawabannya ini benar.
Ya, jawaban yang paling benar adalah A. Kemarin untuk tryoutnya kelihatannya kunci jawabannya tidak itu gitu ya. Oke. Next. Nah, ini kita sudah masuk ke apa yang kita sukai ini ya, masuk ke logika. Negara-negara Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN. Nah, semua menteri luar negeri ASEAN sedang mengadakan konferensi di Jakarta. Filipina adalah negara di Asia Tenggara. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A. Filipina adalah anggota ASEAN, B. Filipina belum tentu anggota ASEAN, C. Menteri Filipina sedang ikut konferensi di Jakarta, kemudian D. Filipina merupakan negara Asia Tenggara dan bukan anggota ASEAN. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Kita perhatikan, semua negara Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN. Ini negara Asia Tenggara, P. Anggota ASEAN, Q gitu ya. Kemudian Filipina, ini negara Asia Tenggara, ini kan P. Nah, menurut aturan modus ponen ada P, Q, ada P, maka kesimpulannya pasti Q. Maka kesimpulan yang tepat adalah Filipina adalah anggota ASEAN. Kemudian ada kalimat kedua, semua menteri luar negeri ASEAN sedang mengadakan konferensi di Jakarta. Ini kata-katanya semua gitu ya. Nah ini P, ini Q. Nah, maka Filipina adalah anggota ASEAN, ini P gitu ya. Tadi kesimpulannya tadi kan yang ketiga, kalimat ketiga kalimat kedua semua menteri luar negeri ASEAN sedang mengadakan konferensi Jakarta, itu PG. Ini Filipina adalah anggota ASEAN, nah, kan anggota ASEAN ya, berarti menterinya juga anggota ASEAN, P, maka kesimpulannya pasti Q. Nanti menteri Filipina mengadakan konferensi di Jakarta. Jadi jawabannya menteri Filipina mengikuti konferensi di Jakarta. Jawabannya paling tepat adalah C gitu ya. Nomor 4, mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara harus lulus ujian kesehatan fisik. Sebagian besar mahasiswa baru menderita penyakit asma. Apakah A. mahasiswa baru yang lulus ujian kesehatan fisik adalah mahasiswa baru yang menderita penyakit asma? B. hanya sebagian saja mahasiswa baru yang lulus uji kesehatan fisik. C. ada mahasiswa baru yang lulus ujian kesehatan fisik tetapi menderita sakit asma. Apakah D. tidak ada mahasiswa baru yang menderita asma yang dapat lulus uji kesehatan fisik? Yang E. mahasiswa baru yang menderita asma tidak bisa sembuh lagi. Coba kita perhatikan ya teman-teman. Mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN ya, mahasiswa baru STAN harus lulus uji kesehatan fisik. Ini kita anggap P, ini kita anggap Q gitu ya. Kemudian sebagian mahasiswa baru tadi apa? P, asma, R. Ada PQ, ada PR, maka kita mengenal PQ, PR, sama-sama P. Yang satu PQ, yang satu PR, maka kesimpulannya pasti P, maka Q dan R. Artinya P-nya itu sebagian mahasiswa baru STAN ya, karena semua dan sebagian itu kesimpulannya sebagian. Sebagian mahasiswa baru STAN lulus uji fisik dan menderita penyakit asma. Nah, kata-kata dan itu biasanya bisa kita ganti dengan tetapi ya, tetapi gitu ya, atau walaupun. Nah, itu juga masuk dan ya, pada bahasa itu memang begitu. Sebagian mahasiswa baru STAN lulus uji kesehatan fisik tetapi menderita penyakit asma. Jadi jawaban yang paling tepat ini tadi adalah ini, maka jawaban yang tepat adalah ini. Sebagian, ini teman-teman perhatikan, kalau sebagian itu di opsi A sampai E itu tidak ada. Nah, kata-kata sebagian itu artinya beberapa, artinya ada ya. Nah, ada sama. Sebagian itu sama dengan beberapa, sama dengan ada, sama dengan sementara, itu sama. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Next number 5. Oke, nomor 5 ya. Coba simak teman-teman ya. Semua tenda beratap dan tinggi. Kita tulis saja semua tenda beratap dan tinggi. Semua tenda P beratap Q dan, ini silogisme dan ya. P Q R. Andi berada di tempat yang beratap dan tidak. Ini tidak beratap tadi berarti kalau beratap Q, kalau tidak beratap berarti negasi Q. Tidak tinggi berarti ini negasi R. Nah, kita mengenal silogisme dan ya, sudah kita pernah pelajarkan ya, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya Skolastik dari 1 sampai level 12 kelihatannya ya, itu silakan ditonton dulu ya supaya nanti paham ya, bisa mengikuti.
Pada silogisme dan itu yang berlaku adalah jika ada P maka Q dan R. Yang kedua adalah salah satu dari Q dan R itu negasi. Ini saya tulis Q-nya yang negasi. Padahal itu harusnya salah satu. Bisa Q-nya yang negatif, bisa R-nya yang negatif. Supaya kesimpulannya negatif P. Ya, itu negasi Q boleh, negasi R boleh. Yang premis kedua, kalimat kedua. Maka kesimpulannya pasti negasi P. Nah, coba perhatikan ini pasti berarti kesimpulannya negasi P. P-nya tenda, maka negasinya tidak tenda ya. Berarti Andi berada di tempat yang tidak tenda, atau Andi tidak berada di tenda, atau Andi berada di tempat yang bukan tenda. Sama, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 6. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Kesimpulan yang tepat adalah sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman, semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. Sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Atau D, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan mengenakan sarung tangan. Ataukah E, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung tangan. Coba perhatikan ya. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman. Ini pekerja P menggunakan topi pengaman berarti Q. Yang kedua, pekerja lagi P, ini R. Nah, ada PQ, ada PR. Tadi saya sudah mengatakan kalau ada PQ, PR, maka kesimpulannya P, maka Q dan R. Berarti sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 7. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Nah, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. B, semua anggota rapat bukan anggota asosiasi profesi. C, sementara dokter adalah peserta rapat asosiasi profesi. D, semua dokter hadir dalam rapat. E, semua yang hadir bukan dokter. Ayo coba kita analisis. Semuanya kita taruh di depan. Anggota asosiasi profesi P di dalam rapat Q gitu ya. Dokter berarti R, anggota asosiasi P. Nah, ada semua sementara kita ingat untuk silogisme semua beberapa tadi saya sudah mengatakan beberapa itu sama dengan sementara, sama dengan sebagian, sama dengan ada. Ya. Berarti ini masuknya silogisme semua beberapa. Kalau silogisme semua beberapa itu ada yang khusus, bentuknya harus P, maka Q, R, maka P. Yang sama itu P-nya. R, maka Q, kesimpulannya ya. Berarti sementara dokter hadir dalam rapat asosiasi. Jawaban yang paling tepat adalah ini. Sementara dokter peserta rapat asosiasi, gitu ya teman-teman ya. Next, nomor 8. Jika hari Rabu semua siswa berangkat sekolah membawa seragam olahraga. Siswa yang tidak membawa seragam olahraga di hari Rabu mendapatkan hukuman. Hari ini Joko membawa seragam putih abu, sementara Jenny membawa seragam olahraga. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, hari ini bukan Rabu. B, hari ini Joko dihukum karena tidak membawa seragam olahraga. C, Jenny dan Joko tidak seragam meskipun di sekolah yang sama. D, Joko melanggar peraturan sekolah dan wajib dihukum. E, Jenny tidak mendapat hukuman karena patuhi peraturan sekolah. Coba perhatikan teman-teman. Jika hari Rabu semua siswa berangkat sekolah membawa seragam olahraga. Ini P, ini Q ya. Hari Rabu, jika hari Rabu itu P, maka semua siswa membawa seragam olahraga. Oke gitu ya. Kemudian hari ini Joko membawa seragam putih abu. Yang ketiga ini berarti hari ini Joko membawa putih abu, Jenny membawa seragam olahraga. Berarti Joko dan Jenny itu tidak menggunakan seragam yang sama, ya, tidak sama. Ada yang tidak membawa olahraga, berarti negasi Q. Kalau semua berangkat membawa seragam olahraga itu Q. Kalau ada yang tidak membawa seragam olahraga berarti negasi Q, kan gitu. Ya. Ada PQ, ada negasi Q, kita mengingat modus tolen. Ada PQ, ada negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi P. Nah, berarti kesimpulannya hari ini bukan hari Rabu. Gitu ya.
Siswa yang tidak membawa seragam olahraga di hari Rabu mendapat ya dua kalimat kedua ini dan kalimat hasil simpulan tadi tidak ada hubungan, ya tidak ada hubungan. Oh, tidak hari Rabu, ya tidak ada hukuman, tidak ada apa-apa, berarti tidak ada tidak terjadi hubungan. Maka kesimpulannya dua-dua ini menjadi kesimpulan. Ya. Maka yang ada di opsi pilihan ganda tentunya yang atas, hari ini bukan hari Rabu. Nah, gitu ya. Next, semua kertas berasal dari serbuk kayu, sebagian kartu ucapan selamat berasal dari kertas. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian kartu ucapan selamat berasal dari serbuk kayu. B. Semua kartu ucapan selamat berasal dari serbuk kayu. C. Semua kartu ucapan selamat berasal dari kertas. D. Tidak ada kartu ucapan yang bukan dari serbuk kayu. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ini kita tulis kalimat pertamanya, semua kertas berasal dari serbuk kayu. Kertas kita anggap P, serbuk kayu kita anggap Q gitu ya. Sebagian kartu ucapan, ini kalimat kedua, ini kartu ucapan selamat itu berarti R karena berbeda ya. Dari kertas tadi apa? OP. Ada PQ, ada RP. Kita mengingat untuk silogisme semua sebagian bentuknya harus PQ, RP. Itu pas pada soal adalah PQ, RP. Maka kesimpulannya pasti RQ. Jadi R-nya ada sebagian kartu ucapan selamat, Q-nya adalah berasal dari serbuk kayu. Sebagian kartu ucapan selamat berasal dari serbuk kayu. Jawabannya paling tepat adalah yang A. Next, nomor 10. Semua murid suka sayuran, sementara sebagian murid suka sayuran dan buah. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A. Sebagian murid suka sayuran, B. Sementara murid suka buah namun tidak suka sayuran, C. Sementara murid tidak menyukai sayuran dan buah, D. Sementara murid suka sayuran namun tidak suka buah, E. Semua murid yang suka buah pasti suka sayuran. Coba perhatikan. Semua murid suka sayuran. Ini yang kedua, sementara sebagian murid suka sayuran dan buah. Ini perhatikan ini ya, P, Q, ini P, ini Q, ini R. Nah, kalau ada premis mayor yang atas P maka Q, itu sudah tercakup di premis minor. P maka Q dan R ada perulangan, ada P maka Q, P maka Q dan R ada perulangan kan P maka Q-nya. Kalau ada perulangan seperti ini, maka kesimpulannya pasti, perhatikan ya, kesimpulannya pasti P maka Q dan negasi R. P dan P maka Q tetap menjadi utuh ya, menjadi kesimpulan, dikasih dan negasi R gitu ya. Jadi sementara sebagian murid suka sayuran tapi tidak suka buah, nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D.